Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Abdul Jalil dari Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester pendek jaringan dan aplikasi komputer. Pertemuan pertama bab 1 yaitu jaringan komputer dasar. Jenis-jenis jaringan berdasarkan distribusi data. Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari klien dan server, di mana sumber data atau informasi berasal dari satu komputer server, sedangkan klien sebagai perantara untuk mengakses data pada server. Selanjutnya, jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah perpaduan server-server antara beberapa jaringan terpusat, sehingga antar server dapat berkomunikasi dan membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Jaringan LAN, Local Area Network. Jaringan LAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam suatu lokal area. Misalnya dalam satu gedung, satu rumah, perkantoran, perindustrian, universitas, dan berbagai daerah yang lainnya. LAN dikontrol oleh satu administratif, kecepatannya transmisinya yaitu 100 megabit per detik. Selanjutnya, jaringan MAN. Jaringan MAN, Metropolitan Network, adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan komputer dalam wilayah yang lebih luas atau kota besar. Misalnya, jaringan antar komputer dalam satu universitas dengan jaringan dalam satu kota, korporasi Internet Service Provider (ISP). Luas jaringan MAN merupakan pertengahan antara LAN dengan WAN, antara 5 sampai 50 km. MAN merupakan jaringan dengan kecepatan tertinggi yang memungkinkan sharing data pada area yang lain, area yang luas. Karena cakupan jaringan yang luas, maka dibutuhkan media yang dapat mentransmisikan data dengan cepat. MAN dapat dikoneksikan dengan MAN yang lain untuk membentuk jaringan WAN. Selanjutnya, jaringan WAN. Jaringan WAN, Wide Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan beberapa MAN dari beberapa kota atau negara yang berbeda. WAN biasanya terhubung via kabel fiber optik atau satelit. Manfaat jaringan. Manfaat jaringan tersebut sebagai media komunikasi cepat dan efisien, sharing resource, integrasi data, hemat biaya, keamanan data. Selanjutnya, pertemuan 1 bab 2. Perangkat jaringan. Yang pertama, kartu jaringan atau Ethernet card. Kartu jaringan atau Ethernet card merupakan sebuah perangkat jaringan yang dipasang pada komputer atau laptop. Fungsi dari Ethernet card adalah untuk menghubungkan dan berkomunikasi antara komputer satu dengan yang lain.
antar Ethernet card yang terpasang dalam komputer atau laptop dapat dihubungkan dengan kabel twisted pair, atau juga dapat menggunakan wireless LAN. Setiap Ethernet card memiliki kode unik, yaitu kode MAC address. Selanjutnya, hub perangkat yang berfungsi sebagai penyambung konsentrator atau pemusat dan penguat sinyal pada kabel UTP. Cara kerja hub yaitu menerima sinyal dari sebuah komputer, kemudian mengalirkan transmisi ke komputer yang lain dalam sebuah jaringan. Selanjutnya, switch. Fungsi switch hampir sama dengan hub. Yang membedakan adalah switch mengenali dan menampung MAC address dari port-port yang terhubung. Selanjutnya, modem atau demodulation merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk merubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Sebuah komputer untuk dapat terhubung dengan internet memerlukan modem. Modem dapat digunakan untuk menghubungkan antar komputer menggunakan line telepon. Selanjutnya, pertemuan 1 bab 3, OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah sebuah model jaringan untuk menjembatani pengembangan piranti jaringan agar tetap bisa berkomunikasi walaupun dikembangkan oleh banyak pengembang. OSI juga sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan protokol lainnya dalam jaringan. Selanjutnya, pertemuan 1 bab 4, protokol TCP atau IP. TCP atau IP adalah sekumpulan aturan protokol dalam komunikasi data yang mengatur bagaimana terjadinya hubungan dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Transmission Control Protocol atau TCP adalah suatu protokol yang dapat mengirim transmisi data berupa segmen-segmen pengiriman data bersifat reliable dan professional orientation. Internet Protocol atau IP adalah protokol yang mengatur routing dari pentransmisian melewati jaringan antara pengirim, transmitter, dan penerima receiver, serta pengalamatan komputer dan jaringan. Selanjutnya, pertemuan 2, 3 poin pengaturan pada Windows 10, yaitu mengatur user yang dapat mengakses folder atau file-file. Kedua, mengatur permission user. Yang ketiga, membuka akses sharing pada PC atau laptop.
Selanjutnya, pertemuan ketiga, belajar sharing printer. Cara sharing printer di Windows 10 adalah sebagai berikut. Pastikan fitur Network Discovery sudah diaktifkan sebelumnya untuk memudahkan proses berbagai printer melalui WiFi. Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan sharing printer. Yang pertama, buka menu pengaturan dengan mengklik ikon roda gigi di start menu. Selanjutnya klik device, lalu printers dan submerge. Selanjutnya buka printer properties di jendela yang muncul, buka tab sharing, content opsi, centang opsi share this printer. Isi nama untuk printer yang akan dibagikan, lalu klik apply, lalu OK. Selanjutnya, pertemuan 4, remote desktop connection. Remote desktop connection adalah fitur bawaan Windows 10 yang memungkinkan Anda mengontrol komputer lain dari jarak jauh. Hal ini dapat berguna untuk berbagai keperluan seperti akses jarak jauh ke komputer kantor atau rumah menggunakan remote desktop connection. Untuk menggunakan RDC, Anda memerlukan komputer host. Ini adalah komputer yang ingin diakses dari jarak jauh. Komputer host harus menjalankan Windows 10 Pro, Enterprise, atau Education. Yang pertama, membuka sistem properties Windows 10. Yang kedua, mengaktifkan remote desktop di sistem properties Windows 10. Yang ketiga, memilih user account di remote desktop sistem properties Windows 10. Selanjutnya, komputer client. Ini adalah komputer yang akan digunakan untuk mengakses komputer host. Komputer client ini dapat menjalankan Windows 10 atau versi Windows yang lebih baru. Selanjutnya, remote PC dengan TeamViewer. TeamViewer adalah salah satu aplikasi remote desktop paling populer yang memungkinkan Anda mengontrol komputer lain dari jarak jauh. Selanjutnya, pertemuan 5, tenda N301. Router ini dirancang untuk memudahkan pengaturan bagi pengguna rumahan, memberikan kecepatan nirkabel hingga 300 Mbps, sehingga sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari seperti email, ngobrol, streaming video, bermain game online, dan banyak yang lainnya. N301 juga dapat menulis sebagai router client untuk menghubungkan jaringan ISP secara nirkabel atau uplink AP untuk berbagai internet ke setiap sudut, menghilangkan titik mati. Selanjutnya, Toto-Link N200RE adalah sebuah perangkat jaringan wireless yang biasa
biasa digunakan dalam menyebarkan sinyal Wi-Fi ke beberapa perangkat atau device yang digunakan dalam usaha layanan penyedia internet. Alat tersebut sering digunakan dalam kondisi indoor, dikarenakan tidak harus dengan air walaupun bisa dimodifikasi menjadi outdoor. Selanjutnya pertemuan 6, melakukan diagnosa koneksi jaringan internet. Ping dan threshold command. Ping singkatan dari paket internet grabber, merupakan program yang dapat digunakan untuk mengecek jaringan berbasis TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Traceroute atau tracer adalah program diagnostik yang digunakan untuk mengecek jalur sambungan dalam suatu jaringan. Selanjutnya pertemuan 7, memblokir program atau software dengan menggunakan Windows 10 Firewall. Cara memblokir program sementara di Windows Firewall yaitu buka Windows Defender Firewall, lalu keamanan lanjutan, dan temukan aturan yang mau dibuat di aturan keluar, lalu klik kanan aturan dan pilih nonaktifkan aturan. Untuk memblokir program, klik kanan pada aturan yang sama dan pilih aktifkan aturan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.